Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Umi ya. Untuk pelajaran kali ini kita akan membahas tematik ya kan. Kita akan fokuskan dulu pada berhitung atau matematika. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak solih-solihah? Ya, Umi berharap kalian di rumah dalam keadaan sehat walafiat ya. Terus untuk kondisi sekarang, untuk mainnya kalian dikurangi dulu ya. Jadi belajar di rumah, latihan di rumah sama ayah bunda. Kemudian kalian juga bisa mengerjakan tugas di rumah ya. Ini hanya untuk mengulangi saja pembahasan minggu yang lalu. Kita yang pertama sudah membahas tentang operasi hitung bilangan. Ya, operasi hitung bilangan itu diantaranya ada apa aja poinnya, Umi? Yang pertama letak dan urutan bilangan. Nanti dikasih contoh sekilas. Dan nilai tempat bilangan. Kemudian bilangan pecahan dan membaca lambang bilangan. Yang terakhir membandingkan bilangan. Nah, ini nanti dikasih contoh sekilas saja karena ini sudah dibahas di sekolah ya. Kemudian yang kedua, penjumlahan dan pengurangan. Nah, penjumlahan dan pengurangan ini dibagi menjadi 3, yaitu penjumlahan atau pengurangan bilangan bersusun pendek atau bersusun panjang ya. Contohnya sudah juga ditulis di buku. Yang selanjutnya penjumlahan pengurangan bilangan dengan teknik menyimpan ya, dengan cara bersusun pendek dan bersusun panjang. Yang terakhir penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan ya. Nah, ini 3 poin ini juga sudah Umi sampaikan di kelas, latihannya sudah dibagikan. Nah, yang ketiga pembagian dan perkalian. Nah, ini yang akan kita fokus, yang akan dibahas pertemuan kali ini ya. Karena kita tidak bisa pertemuan dengan tatap muka, jadi Umi akan memberikan materi dengan video ya. Nah, ini sekilas aja mengingatkan untuk kalian, yaitu operasi hitung bilangan ya. Yang pertamanya urutan bilangan. Nih, udah dicontohkan nih ya. Gambar panah ini menunjukkan urutan bilangan. Yang pertama 1. Nah, kemudian 2, 3, dan ini titik-titik, ini bisa diisi. Kemudian 5, 6, titik-titik, 8, 9, titik-titik ya. Semakin ke kanan, angkanya itu akan semakin besar. Nah, sama juga dengan yang di bawah. Ini nilai puluhan ya. Ini urutannya 10, titik-titik, 30, 40, titik-titik, 60, titik-titik. Nah, ini contoh untuk pecahan. Tuh, lihat tuh. Pecahan yang Umi sudah kasih dengan contoh diagram, dengan contoh bangun datar ya. Itu sudah contohnya semuanya diberikan di sekolah. Kemudian ini yang desimal. Nah, ini memang belum disampaikan ya. Hanya ini untuk mengenal saja huruf-huruf desimal. Kemudian yang ratusan. Ini juga sama sudah disampaikan. Lalu kemudian ini contohnya apa ya? Kalau dalam kehidupan sehari-hari kita akan mengenal dengan urutan bilangan ini ada pada benda termometer atau dengan penggaris ya, yang kalian bisa gunakan tiap hari itu penggaris gitu. Nah, angkanya akan sama seperti ini. Bahkan ada penggaris yang sampai 30, ada penggaris yang sampai 50 ya. Itu macam-macam, tergantung kebutuhan. Yang kedua, nilai tempat bilangan. Nih, kalau nilai tempat bilangan, nah ini nilainya seperti contohnya seperti ini. 425. Ini biasanya dibacanya 425. Ya, 4-nya menempati tempat ratusan, 2-nya menempati puluhan, 5-nya menempati satuan. Ya, ada contoh di bawah 725, silakan isi ya. Kalau yang sudah tinggal dilengkapi. Karena ada beberapa bagian siswa yang belum
mencatat ya. Ini hanya Umi mengingatkan karena ini untuk pertemuan minggu depan kita akan ulangan ya. Ulangan harian. Nah, ini pembacaan lambang bilangan pecahan ya. 1/3 dibaca 1/3. 2/3 dibaca 2/3. Nah, ini 1/2, 1/2 atau dibaca juga 1/2 ya, boleh. 1/3/5 gitu. Jadi ini diuraikan dengan lambang bilangan. Nah, kalau ini diurai juga dengan lambang bilangan 50, 75. Nah, karena kebanyakan dari anak-anak solih-solihah ini nulisnya 75, kalau dibacanya 75 aja, bukan 75 ya. Tapi lengkapnya dibaca sesuai dengan lambang bilangan. Misalkan 30 itu udah mudah. 20 itu 20. Nah, untuk ratusan dan ribuan coba kita lihat. 251 itu dibacanya 251. Begitupun ribuan. Jadi jangan ada yang ketinggalan. Ya, tempatnya itu gitu sesuai dengan posisinya. Misalkan 1262. Nah, bisa dibaca 1262 ya, atau 6758. Itu tidak bisa dibaca 6758 saja, tapi 6758. Nah, kemudian ini mengenal besar dari, kurang dari, atau sama dengan. Nih, di sini contohnya ada angka 7.8. Ini sudah diberikan materinya juga. 7 lebih kecil. Nah, ini jawabannya nih. Lebih kecil daripada 8. Betul tidak kalau 7 itu lebih kecil dari 8? Betul ya. Karena angka 7 di sebelah kiri angka 8. Jadi tandanya itu kurang dari. Nah, kurang dari angka 8. Kemudian 1/2 titik-titik 1/3. Nih, ini kurang dari ya. Ini kalau ditarik angka garis dari atas itu K, menandakan huruf kurang. K, kurang. Ini harus diingat nih. Kemudian setengah titik-titik 1/3. Nah, ini kira-kira tandanya apa ya anak-anakku sekalian? Nah, ini tandanya adalah setengah lebih besar atau tandanya seperti ini. Karena sama, kalau ditarik dari atas dia akan berbentuk huruf B ya. Ini artinya besar. Jadi setengah itu lebih besar daripada 1/3 ya. Kalau 1/3 dengan 2/6. Nah, ini yang harus dihitung dulu ya. Harus dihitung dulu karena kalau 1/3 dengan 2/6 itu hasilnya sama dengan itu. Udah bisa dipahami ya, karena ini sudah diajarkan. Lalu kita akan juga mengulangi pelajaran penjumlahan dan pengurangan bilangan bersusun pendek dan bersusun panjang. Contoh 34 dan 12. 34 ditambah 12 hasilnya adalah ini berapa? Ayo. Ada yang tahu? Ayo. 4 tambah 2 itu 6. 3 ditambah 1, 4. Ya, ini akan jawabannya sama dengan ini. Dengan cara bersusun panjang. Tuh, ini cara bersusun panjangnya. 30-nya diurai karena puluhan. 4-nya satuan dipisah. 12 juga begitu. 10 ditambah 2, yaitu 40. Jawabannya 6 dan 40. Jawabannya sama ya. Nah, ini cara bersusun pendek dan bersusun panjang. Kemudian ini ada contoh ratusan yang bersusun panjang ya. 123 ditambah 110 hasilnya. Nah, uraikan dulu. Nah, 1 di sini menempati posisi ratusan, 2 di sini menempati posisi puluhan. Jadi 20 dan 3 satuan. Berikut juga dengan angka selanjutnya ya. Kalau dijumlahkan, ini jumlahnya
233, sama tidak? Nah, hasilnya akan tentu sama ya. Ini udah ingat, ini cuma mengulang aja. Lalu untuk penambahan sederhana ya. Penjumlahan sederhana. 3 ditambah 7 10, 3 ditambah 4 7, 5 tambah 2 7, 2 tambah 3 5. Kalau diuraikan seperti ini tuh, jawabannya akan persis samanya. Ini cara bersusun pendek. Kalau yang puluhan, 34 ditambah 12 hasilnya 46 ya. Ini sudah mudah ini. Ini hanya mengingatkan saja. Begitupun pengurangan. Pengurangan itu yang bersusun pendek itu seperti ini. Nih, 5 dikurangi 2 3, 4 dikurangi 1 3, 3 dikurangi 2 1. Ya, ini contohnya tuh. Ya. Kalau yang puluhan, 34 dikurangi 12. Hasilnya berapa? Ya. Hasilnya adalah 22 tuh. Ini yang susun pendek. Kemudian untuk pengurangan yang bersusun panjang. 253 dikurangi 142. Nah, diuraikan dulu. 2-nya itu posisinya apa? Ya, bagus. 2 itu posisinya adalah ratusan. 53 itu 50-nya puluhan dan 3-nya satuan. Dikurangi 142, 100-nya, 1-nya seratusan, 4-nya puluhan dan 2-nya satuan. Nih kalau diurai, 3 dikurangi 2, 1. Kemudian 50 dikurangi 4, 10. 200 dikurangi 100, 100. Jadi hasilnya kalau di sini juga sama tuh. Ya, jadi kalau matematika itu pasti jawabannya walaupun jalannya berubah-ubah atau berbeda-beda akan tetap sama. Ya. Lihat ke bawah. Yang contoh 220 dikurangi 120. Nih. Itu pakai tulisan lambang bilangan ya. Jawabannya 100 dan sama. Ini 100, ini 100 dan ini pun 100. Ya, walaupun jalannya 1 2 3 tetap jawabannya sama. Gitu. Oke. Oke, sampai di sini bisa diikuti enggak? Nanti kalau yang ada yang belum paham boleh konfirmasi ke Umi via WA ya. Bisa SMS tanyakan ataupun telepon. Nah, sekarang materi yang akan kita bahas itu adalah perkalian dan pembagian. Tuh. Kita sudah sampai pada perkalian. Perkalian di sini sudah dikenal kita dari kelas 2. Ya, ada sebagian juga yang sudah hafal perkalian 1 sampai 5. Kemarin Umi tes, ya. 1 dikali 1, 1 dikali 2, 2 itu contohnya. Dan Umi sudah mentugaskan kepada kalian untuk menghafal di rumah untuk perkalian ya, dibantu ayah bunda ya. Nah, ini untuk perkalian nih. Bisa dilihat di sini contohnya. Tuh, ya. Ini perkalian. Nah, Umi ngambil contohnya 3 dikali 5. Seperti kita tahu, kalau 3 dikali 5 itu hasilnya 15. Ya, ataupun sebaliknya 5 dikali 3 hasilnya 15. Jadi kalau dibulak-balik 3 kali 5, 5 kali 3 hasilnya akan sama ya. Nah, kalau ukur perhitungan secara panjangnya, kalau pengen mengetahui 3 dikali 5 itu kita tulis aja 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. Jadi 3-nya itu ada 5 atau 5 ditambah 5 ditambah 5 itu 5-nya ada 3. Sama saja, berarti ini 3 kali 5, ini 5 kali 3. Ya, jadi 3-nya dikalikan 5 berarti ada 5.
5-nya dikalikan 3 berarti 5-nya ada 3. Jawabannya sama, 15 dan 15. Lalu kemudian ini untuk yang bersusun panjang. 21 dikali 3 itu 63 jawabannya ya. Nah, ini caranya gimana? Kalau kita urai, ini 21 menempati posisi puluhan, 20 dan 1 menempati satuan. Nah, dikalikan 3. Jadi dikalikan 3 ini untuk kedua angka di atas ini. Kalau 1 dikali 3 hasilnya 3. 20 dikali 3 hasilnya 60. Ya, sama juga hasilnya. 63 dan 63 ya. Itu mudah ya. Ini sekilas sudah dibahas sih, sudah dikasihkan contoh di kelas. Tinggal kalian diberikan latihan. Kalau pembagian mungkin kalian masih belum begitu lancar. Ya, kalau perkalian karena sudah diulang-ulang terus, di follow up terus ya. Di rumah juga sudah latihan terus gitu. Bahkan untuk tes ulangan lisan itu perkalian sudah ya. Kayak Safira, Uswatun sama Sofia itu sudah latihan lisan perkalian 1 sampai 5 ya. Nanti untuk 6 sampai 10-nya dilancarkan lagi. Anak-anak Ikhwan juga begitu. Karena anak-anak Ikhwan kadang untuk perkaliannya Umi tidak nyusun dari 1 sampai 10, tapi ada yang disuruh perkalian 2, perkalian 4, perkalian 6, perkalian 8 dan perkalian 10 gitu ya. Tapi di rumah yakin itu pasti akan dipelajari. Ini pembagian nih. Kalau pembagian secara panjang ini sama aja kayak perkalian. Cuman bedanya tandanya itu dikurangi. Ya, tadi misalkan kalau 5 kali 2 itu hasilnya 10, karena 5-nya ada 2 atau 2-nya ada 5 kalau ditambahkan. Nah, kalau dibagi atau pembagian nih 10 dibagi 2. Jadi 10-nya itu dikurangi 2 sebanyak 5 kali. Nah, ulang ya. Jadi kalau 10 dibagi 2 itu hasilnya 5. Ya, secara susun panjang 10-nya dibagikan ke berapa orang ya, itu dibagi 2-nya, maka 10 dikurangi 2 sebanyak 5 kali. Itu hasilnya akan 5 gitu. Kemudian 15 nih, yang angka-angka mudah dulu. 15 dibagi 3 hasilnya 5. Ini dari mana 5-nya? Iya, dari 15 dikurangi 3-nya 5 kali. Coba aja di rumah. 15 dikurangi 3, dikurangi 3, dikurangi 3, dikurangi 3, dan dikurangi 3. Hasilnya 0. Maka kita hitung 3-nya ada berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 15 dibagi ke 3 orang hasilnya 5. Ya. Kemudian ini ada 20 nih dibagi 2. Kalau 20 dibagi 2 itu ada berapa orang? Ada berapa orang? Nah, 20 aja dikurangi 2. 2-nya sebanyak berapa kali? 10 kali nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, 20 itu dikurangi sama 2 banyaknya 10. Gitu. Ya. 2 dikurangi 2, 18 dikurangi 2, 16 dikurangi 2, 14 dikurangi 2, 12 dikurangi 2, 10 dikurangi 2, 8 dikurangi 2, 6 dikurangi 2, 4 dikurangi 2 lagi, 2 dikurangi 2 lagi, 0. Nah, jadi kalau 20 dibagi 2 hasilnya 10 karena 2-nya ada 10. Gitu. Jadi patokannya kalau misalkan angka yang dibagikan ininya ditulis tapi ada berapa? Dikurangi sampai habis. Ya, dikurangi sampai habis. Contoh, 30 dibagi 6. 30 dibagi 6. 30 aja dikurangi angka itu sendiri. 30-nya dikurangi 6, dikurangi 6, dikurangi 6, dikurangi 6 sampai dia habis. Setelah habis baru dihitung 6-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 30 dibagi 6 hasilnya 5.
Oke, kita ulangi lagi untuk perkalian karena kita akan fokusnya ke perkalian dan pembagian ya. Perkalian dan pembagian. Tar.